Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas fungsi kuadrat part yang keempat, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari menggambar grafik fungsi kuadrat. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat min 2x min 2. A. Gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, langsung kita kerjakan. Soal A. Yang pertama kita lihat nilai A atau koefisien dari x kuadrat. Min 1 ya. Min 1 itu lebih kecil dari 0. Artinya parabolanya terbuka ke bawah. Bentuknya seperti huruf N. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita cari titik potong parabola dengan sumbu x. Rumusnya y sama dengan 0. Berarti y itu fx ya. Min x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Biar bisa difaktorkan, ini kedua ruas kita bagi dengan min 1. Sehingga tandanya berubah semua, min jadi plus. Jadi x kuadrat plus 2x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini pakai tipe 3. Jadi kita cari dua bilangan, kalau dijumlah 2. Kalau dikali juga 2. Berapa itu? 2 itu cuman 2 kali 1. Nggak bisa ya? Ini nggak bisa difaktorkan. Sebelum kita pakai rumus ABC, kita coba cek dulu nilai D atau diskriminan dari persamaan kuadrat ini. Jadi pemfaktorannya saya hapus saja. Kita cari nilai D, yang rumusnya sama dengan B kuadrat min 4AC. ABC-nya ngambil dari yang setelah dikali min 1 nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau yang awal, yang sebelum dikali min 1 juga nggak apa-apa. Hasilnya sama saja. Oke, saya pakai yang bawah aja. Sama dengan B-nya 2, jadi 2 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Berarti sama dengan 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 1 kali 2, 8. Berarti D sama dengan min 4. Berarti negatif. D-nya lebih kecil dari 0. Artinya persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar nyata atau akar real. Kalau fungsi kuadrat D-nya lebih kecil dari 0, berarti parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Atau nama lainnya adalah definite. Masih ingat ya? Definite apa? A-nya negatif, parabola terbuka ke bawah, berarti definite negatif. Jadi kurang lebih, kalau ini sumbu X, maka parabolanya terbuka ke bawah dan selalu berada di bawah sumbu X. Definite kurang lebih seperti ini nantinya. Ngerti ya? Jadi di sini tidak ada titik potong sumbu X. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita cari titik potong parabola dengan sumbu Y. Rumusnya X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan C. Y sama dengan C yang ini ya, yang asal. Jangan yang sudah dikali min 1 yang tadi. Ini sudah nggak kepake lagi. Kita lihat dari yang soal aja, biar aman. Jadi Y-nya sama dengan C, berarti sama dengan min 2. Koordinatnya berarti 0, min 2. Oke, lanjut ke titik puncak parabola. Kita cari XP sama dengan min B per 2A. Kita lihat ABC-nya dari yang soal aja. B-nya min 2, berarti min B itu 2. Per 2 kali A-nya min 1. 2 sama 2 dicoret. 1 per min 1 berarti min 1. Kita cari YP. YP berarti kan FXP. Min 1 kita masukkan ke Fx, berarti min dalam kurung min 1 dikuadratkan, min 2 dikali min 1, min 2. Sama dengan, nah ini hati-hati, ada min sama kuadrat, yang dikerjakan harus kuadrat dulu, baru min. Jadi min 1 kita kuadratkan kan 1, di min berarti min 1. Jangan sampai dibalik, minnya dikerjakan dulu, jadi min kena min, berarti plus 1. 1 dikuadratkan 1, salah. Ingat ya, kuadrat lebih dulu daripada min ini. Pangkat lebih dulu daripada kali. Oke, lanjut min 2 kali min 1 berarti plus 2, min 2. Ini coret, jadi YP-nya sama dengan min 1. Berarti koordinat titik puncaknya min 1, min 1. Oke, nah sampai sini kita cuma dapatkan 2 titik, yaitu titik potong sumbu Y di 0, min 2 dan titik puncak di min 1, min 1. Karena tadi titik potong sumbu X-nya nggak ada. Jadi, cuma ada 2 titik. Ini masih kurang untuk menggambar parabola. Karena parabola minimal butuh 3 titik. Kalau bisa 4 atau 5, gitu kan. Jadi, kita butuh banyak titik bantu di sini.
Kita gambar dulu titik-titik yang tersedia, yang ada ini. 0,-2 berarti di sini. -1, berarti di sini. Oke, kita butuhkan titik bantu berapa? Kita lihat di sini. Ini tadi kan ada informasi lain bahwa parabolanya terbuka ke bawah. Dan -1, -1 ini titik puncak. Karena terbuka ke bawah, berarti titik puncak ini sekaligus merupakan titik balik maksimum atau titik tertinggi dari parabola. Jadi titik yang ini. Artinya parabola ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya kan? Ya sudah, kita cari di titik sebelah-sebelahnya. Di X sama dengan -2 ini berapa? Kan di sini kira-kira. X sama dengan -3 berapa? X sama dengan 1 ini berapa? Gitu kan? Jadi 3 titik bantu ya. Di X sama dengan 1, X sama dengan -2, dan X sama dengan -3. Tapi yang kita hitung yang X sama dengan 1 aja. Nanti yang X sama dengan -2 dan X sama dengan -3 kita gunakan sifat simetri saja. Jadi nggak usah dihitung. Kita tulis titik bantu. X sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi, berarti Y sama dengan -1 kuadrat -2 kali 1 -2. Berarti Y sama dengan, ingat min sama kuadrat, kuadrat dulu. 1 kuadrat itu 1, di min berarti -1. -2, -2. Berarti sama dengan -5. Berarti koordinatnya 1,-5. Oke, kita gambarkan 1,-5 berarti di sini. Nah, selanjutnya, untuk X sama dengan -2, ini kita pakai sifat simetri. Nah, gini, -1,-1 ini kan titik puncak. Jadi kita bisa anggap garis vertikal yang X sama dengan -1 ini, garis ini, itu adalah sumbu simetri parabola. Jadi, dua titik yang di kanan sumbu simetri ini kita cerminkan menjadi titik-titik yang berada di kiri sumbu simetri. Jadi kalau misalkan yang ini 0,-2, ini kan jaraknya ke sumbu simetri 1 satuan. Berarti bayangannya jadi di sini 1 satuan juga di -2, -2. Kita gambar. Oke. Yang ini 1,-5 ini berjarak 2 satuan dari sumbu simetri. Sehingga bayangan cermin titik ini terhadap sumbu simetri adalah 2 satuan lagi. Berarti di sini di -3, -5. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau cek nggak apa-apa, coba masukkan X sama dengan -2 ke Fx. Ketemunya pasti Y sama dengan -2. Coba kalian masukkan X sama dengan -3 ke Fx. Pasti ketemunya Y sama dengan -5. Oke? Sekarang di sini kita sudah ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita hubungkan seperti ini. Jangan lupa di ujung-ujung kurva kita beri tanda panah yang menunjukkan kalau kurva ini tidak terbatas sampai sini aja. Bisa kalian teruskan ke kiri bawah sampai jauh tak terhingga, dan ke kanan bawah sampai jauh tak terhingga. Oke, jadi ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan -x kuadrat -2x -2. Oke, selanjutnya kita ke soal B. Tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, tadi sudah kita gunakan ya, sumbu simetri itu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar, dua bagian yang simetris. Yaitu apa tadi? Garis ini. Yaitu X sama dengan XP, garis X sama dengan -1 yang warna biru ini. Ini adalah sumbu simetri dari parabola. Ya sudah, langsung kita jawab. Persamaan sumbu simetrinya yaitu garis X sama dengan -1. Lanjut kita ke soal C. Tentukan nilai ekstrim dan jenisnya. Nilai ekstrim itu YP. YP-nya sama dengan -1. Jenisnya apa? Ini parabola terbuka ke bawah. A lebih kecil dari 0, berarti nilai ekstrim ini, Y sama dengan -1, ini nilai yang tertinggi. Atau dengan kata lain, itu adalah nilai maksimum. Kita ke soal D. Tentukan koordinat titik ekstrim dan jenisnya. Koordinat titik ekstrim itu ya sama aja kayak titik puncak, XP, YP, berarti -1, -1. Jenisnya apa? Karena parabola terbuka ke bawah, A lebih kecil dari 0, berarti ini adalah titik balik maksimum. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.